Salam layar ireng, ketemu lagi di penelusuran kita. Kali ini kita coba review pusaka di tempatnya waktu kita mendapatkan, yaitu di situs arkeologi Neolitikum Gumuk Sigit Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Saya tidak sendiri, bersama anak saya yang punya channel Kiran the Explorer ya. Jadi dia ini juga tertarik terhadap penelusuran misteri ataupun sejarah. Gumuk ini terletak di hamparan persawahan ya, merupakan peninggalan zaman Neolitikum atau batu muda ya, yang berupa punden berundak. Dan inilah sumur tua ya, sumur peninggalan zaman prasejarah tersebut ya, zaman batu muda, sebelum manusia mengenal besi dan sebelum kita mengenal tulisan. Jadi daerah ini sudah ada masyarakat di masa dahulu. Bentuknya punden berundak ya. Punden berundak ini merupakan tempat pemujaan masa lalu atau bisa dikatakan tempat beribadah. Ini berupa susunan batu. Tempatnya sejuk dan asri, tapi masyarakat desa Rejosari meyakini tempat ini sebagai tempat yang sangat wingit sekali ya. Beberapa penduduk yang di tahun 80-an menemukan emas, konon jika menemukan emas tersebut melalui burung puyuh, maka penemunya akan menjadi gila. Ini anak saya Kiran ya, tanpa rasa takut dia tertarik sekali dengan kondisi tempat ini. Ini pohon ini sudah berusia ratusan tahun, saudara-saudara. Ini dia enjoy sekali berada di tempat ini, masih merasakan suasana sekitar ya. Dan mimpi yang saya peroleh bahwa di tempat ini sempat hinggap atau ada pusaka Jaran Guyang. Jadi sebetulnya pusaka itu bukan berasal dari peninggalan yang ada di situ ya, tetapi mungkin tersedot. Dan ini anehnya, ini stabilizer kamera ini selalu tertarik ke arah kiri, ke arah pohon yang di belakang saya. Nah, saya yakin pusaka-pusaka yang tersedot atau mampir di sini tidak ada keterkaitannya dengan proses sejarah dari tempat ini ya. Hanya karena memang energi metafisis ini kadang-kadang menarik korin atau isoteri dari beberapa mustika atau pusaka untuk hinggap di sini. Kita mencoba nembung atau meminta ya, karena kita mendapat petunjuk. Berhasil atau tidaknya ya tergantung dari kerelaan yang menunggu dan tergantung juga dari izin yang maha kuasa. 2 kali saya berada di tempat ini di malam Jumat untuk menarik. Saya pikir tadinya berada di sumur tersebut, tetapi ternyata berbeda ya. Kemudian serangkaian upaya kita lakukan, dan ketika ada energi yang keluar dari tempat ini, ternyata kami seakan kena prank gitu ya. Jadi yang keluar bukanlah pusaka Jaran Guyang, tapi sebuah mustika batu ya, yang warnanya hitam, kehitaman, tetapi ada kelip-kelipnya, kelip-kelip kuning keemasan. Nah, inilah mustika yang saya dapatkan. Setelah saya mencari referensi, ternyata lebih mirip dengan mustika Umpak Mataram. Nah, ini yang saya katakan
kadang-kadang kita bingung kaitannya sejarah Mataram dengan tempat ini apa. Kalau melihat dari tempatnya, saya lebih yakin bahwa peninggalan Neolitikum ini diteruskan oleh zaman kerajaan Kalingga, karena Pekalongan ini dekat dengan Dieng ya, berbatasan dengan Banjarnegara. Jadi mungkin luas kekuasaannya akan lebih mengarah ke Kalingga. Nah, inilah pada malam Jumat kedua, saya mendapatkan pusaka Jaran Kuyang Luk 7 ya, yang ujungnya ujung buntut curut ya. Dan pusakanya masih utuh, hanya beberapa korosi setelah kita bersihkan ya. Dan besinya juga masih utuh ya, tanpa lambih gajah ya. Ini khas dari pusaka Jaran Kuyang yang hampir mampir di mimpi saya dan Mas Taji. Nah, tempat ini memiliki kedekatan dengan Kerajaan Kalingga, di mana Kerajaan Kalingga pada waktu itu masyhur akan seorang wiku yang asli Jawa ya, tetapi kemasyhurannya dikenal sampai India, yang disebut Wiku Janabadra. Dan sejumlah orang dari mancanegara ingin belajar kepada beliau, dan disitulah mungkin Biksu Fahin mencoba datang dari Sriwijaya ya, setelah hijrah dari Cina menuju Sriwijaya, kemudian mau mampir ke Kalingga dan sempat berada di tempat ini. Ini pusaka ini kita estimasikan Tangguh Majapahit. Jadi heran saya kalau era Majapahit kenapa ada di tempat ini gitu ya. Tapi itulah sebuah misteri, tidak selamanya bisa kita telaah dengan baik. Kemungkinan kenapa berpasangan ya, ini warnanya juga hampir sama saudara-saudara ya, hanya ada kelip-kelip emasnya ya. Dan itu jadi selang 1 minggu setelah batu itu keluar, baru malam Jumat berikutnya pusakanya juga ikut keluar. Dan kami tidak berniat mengganggu atau merusak keasrian dari sejarah situs ini, karena keyakinan kami bahwa pusaka tadi mampir karena mungkin tersedot energi kuat yang dari tempat ini ya. Di tahun 80-an tempat ini banyak ditemukan peninggalan emas, dan sebagai tanda respect, tanda persahabatan, saya berikan wangi-wangian dupa ya, terhadap keramahan dari penduduk atau danyang tempat ini. Tinggalan Biksu Fahin yang berada di Desa Rejosari yang berasal dari situs ini berupa guci Cina yang ketika ditemukan ada butiran-butiran emas sebesar biji kapuk ya. Kemudian di masa awal keislaman, Syekh Maulana Maghribi juga mampir di tempat ini. Kemudian beliau membuat sumur tidak jauh dari tempat ini, tidak ada, sekitar 500 dari area ini ya, yang kemudian di sampingnya berdiri sebuah masjid Desa Rejosari. Ini saya berada dengan penduduk setempat ya, kita coba wawancarai penduduk setempat. Dan ini bapak ini yang berkaos putih dan bercelana merah ini pernah mendapatkan emas dari Gumuk Sigit ini ya. Sayangnya ini tidak dilestarikan, tetapi dijual ke toko Mas Kudamas Kedunguni. Nah, menurut bapak yang berbaju kuning itu juga tim dari Belgia pernah sampai di tempat ini. Nah, pada masa setelah Syekh Maulana Maghribi datang, kemudian Raden Indrojoyo, salah satu adik dari Temunggung Baurekso, pendiri kota Pekalongan,
juga berdiam di Rejosari sampai beliau sedo atau wafat, dan makam Mbah Indrojoyo masih ada di desa ini. Ini bapak ini mengatakan ya banyak yang mendapatkan emas di tahun 85, dan beliau mendapatkan liontin emas berbentuk jangkar yang kemudian beliau jual ya, dan uangnya dinikmati. Jadi sayang sekali sedulur semua ya, peninggalan-peninggalan sejarah menjadi tidak terlacak karena motif ekonomi. Ya tapi mau bagaimana lagi? Karena ya beliau yang yang mendapatkan, ya mungkin beliau merasa itulah hak beliau dan rezeki beliau. Mudah-mudahan dari penelusuran kami ya, kita makin sadar bahwa harmoni alam, harmoni sesama makhluk, dan kita sebagai generasi penerus juga harus menghargai rentetan sejarah masa lalu yang membuat kehadiran kita di masa kini ini menjadi lebih indah. Ini saya mencoba berakrab untuk menggali beberapa informasi mengenai tempat tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video layar ireng, dan tetap subscribe, share, like, dan komen di channel kami. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan liputan yang lebih menarik lagi dari channel layar ireng. Salam